Pelajaran 3. Minggu ketiga, bulan pertama. Pada pelajaran 3 ini, Anda akan mempelajari kata sandang dan penggunaannya. Anda sudah mempelajari dan en dalam pelajaran kedua, yang artinya seorang, seekor, sebutir, satu, suatu, sesuatu. Inilah yang disebut kata sandang. Kata sandang atau artikel ada dua macam. 1. Kata sandang tak tentu disebut indefinite article, yaitu dan en. Kata sandang digunakan di depan kata yang dimulai dengan huruf mati. B, C, D, F, G, dan lain-lain. Sedangkan en digunakan di depan kata yang dimulai dengan huruf hidup. A, I, U, E, O. 2. Kata sandang tentu disebut definite article, yaitu the. Diucapkan the di depan huruf mati dan diucapkan di depan huruf hidup. The berarti itu. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. A basket. A catcher. A dictionary. An ocean. An orphan. An animal. An egg. Contoh dalam kalimat. You are a catcher. An ocean is wide. Bila kata seperti union, artinya persatuan, uniform, artinya pakaian seragam, university, artinya universitas, maka kita menggunakan bukan en, walaupun kata-kata itu dimulai dengan huruf hidup. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. A union. A uniform. A university. A U. Dan demikian juga An hour. An honest man. An honor. bila kita tidak mengetahui kata benda mana yang kita maksudkan, maka kita gunakan dan en. Dengarkan dan ulangi kata-kata berikut ini. A ball is round. An old driver is coming here. Bila kita mengucapkan kata benda itu untuk pertama kalinya, kita gunakan dan en. Kita juga menggunakan dan en sesudah kata-kata berikut. Such, artinya sedemikian. As, artinya sebagai, selaku. What, artinya alangkah.
betapa. Arti what di sini bukan sebagai kata tanya yang berarti apa. Quite artinya sama sekali, sangat. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I know such a person. He works as a dentist. What a beautiful house it is. He has quite a lot of money. Kata what dan how, yang artinya alangkah atau betapa, akan dipelajari secara khusus. Kita menggunakan e dan en pada kata benda yang menunjukkan pekerjaan, jabatan, bangsa, kedudukan, pangkat, agama, partai politik, dan lain-lain. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I am a lecturer. He is a Muslim. She is a Christian. Are you an experienced teacher? Bagaimana dengan kata sandang tentu? Baiklah, sebelum Anda melanjutkan pada kata sandang the, apakah penggunaan e dan en sudah mahir dikuasai? Kata sandang the digunakan 1. Bila kata benda itu diulangi kembali. Dengarkan dan ulangi kalimat-kalimat berikut ini. I see a car. The car is for sale. I have a cat. This is the cat. 2. Setelah kita mengetahui kata benda mana yang kita maksudkan, dengarkan dan ulangi kalimat berikut ini. I like the ashtray. Catatan, asbak yang dimaksud sudah diketahui. 3. Bila menunjukkan kekhususan dan kelompok secara menyeluruh, dengarkan dan ulangi kalimat berikut ini. The rose is a beautiful flower. 4. Pada kata bilangan tingkat, dengarkan dan ulangi kalimat berikut ini. The first class. 5. Bila menunjukkan tingkat paling, contoh, The cheapest hotel. tingkat paling akan dipelajari secara khusus. 6. Bila menunjukkan kata benda yang satu-satunya di dunia atau di bumi, contoh, The world. The sun. The Bible. kata sandang the tidak dapat digunakan 1. Di depan kata benda yang digunakan dalam arti umum. Contoh, Iron is heavy. Breakfast is ready. 2. Di depan nama-nama orang, gereja, masjid, candi, jalan, stasiun, gunung, bahan, taman, jembatan,
sungai, danau, laut, selat. Contoh, Maranatha Church finishes at 10. apakah Anda sudah mahir? Kalau sudah, mari kita teruskan saja dengan They are laughing loudly. He smiled nicely. You are jumping quickly. He is walking slowly. Please arrange your room neatly. Kalau Anda perhatikan, kata-kata dalam kalimat itu seluruhnya mendapat tambahan li. Loudly, nicely, quickly, slowly, dan neatly. Kata-kata tersebut dinamakan kata keterangan. Dan perlu diingat, kata-kata itu berasal dari kata sifat. Loud, nice, quick, slow, dan neat. Kata keterangan ini digunakan untuk menerangkan kata kerja dan kata sifat. Lihat kembali contoh kalimat dari nomor 1 sampai 5. Loudly menerangkan kata kerja laughing. Nicely menerangkan kata kerja smile. Dan seterusnya. Jadi, salah bila kita membuat kalimat I speak English fluent. I speak English fluently. We leave the house quiet. We leave the house quietly. Jelaslah bahwa fluently menerangkan kata kerja speak. Quietly menerangkan kata kerja live. Perlu diingat, ada beberapa kata keterangan tanpa akhiran li. Misalnya, fast, cepat, hard, keras, loud, nyaring, keras, seldom, jarang, never, tidak pernah, always, selalu, sometimes, kadang-kadang, often, sering, ever, pernah, soon, segera. Dengarkan dan perhatikan kalimat berikut ini. I read aloud. The teacher makes us study hard. I always remember. Letak dan bentuk kata-kata keterangan dalam kalimat akan dipelajari secara lengkap dalam bulan ketiga. Sebelum Anda meneruskan pelajaran 4, 1. Hafalkan kata-kata ini sampai mahir. 2. Adakah di antara kata-kata ini yang sudah pernah Anda pelajari? On. Under. In. Inside. Out. Outside. Near. Above. Between. Across. Among. From. Along. Next to. With. For. Without.
after, before, until, during, about, at, beside, below, into, by, behind, to, over,